Sebelum suara azan pertama berkumandang di tanah Nusantara, sebelum lafaz Allah dikenal sebagai nama Sang Pencipta, nenek moyang kita telah menyebutnya dengan satu nama sakral, Sang Hyang Taya, yang tan kena kinaya ngapa. Ia yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa disamakan, dan tidak bisa disebut oleh apapun. Itulah inti ajaran Kapitayan, sebuah sistem kepercayaan tua, asli Nusantara yang spiritual, sunyi dan sangat dalam. Ajaran ini bukan menyembah berhala, bukan politeistik, melainkan tauhid yang halus dan tersembunyi dalam bahasa dan budaya lokal. Kapitayan bukan agama formal, ia adalah jalan hidup. Dihidupi bukan diperdebatkan. Tidak ada kitab suci tertulis, tetapi ada laku, ada tirakat, ada tapa, ada kebatinan yang dalam. Sang Hyang Taya adalah Tuhan yang tanpa rupa, tidak berwujud, tidak bersuara, tidak bisa digambarkan. Ini bukan ajaran sesat, justru ini mencerminkan tauhid murni, mengakui bahwa Tuhan melampaui semua konsep manusia. Para petapa, resi, dan empu zaman dahulu menyepi bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk menyatu dengan asalnya, menuju kepada yang maha sunyi itu. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dume. Sebuah ajaran Kapitayan untuk mengosongkan ego agar bisa kembali pada asal. Lalu datanglah Islam ke tanah ini, membawa kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sebuah kalimat yang anehnya sangat serupa dengan inti Kapitayan. Islam tidak datang dengan pedang, tapi dengan suluk, kidung, dan tembang. Para wali bukan sekadar juru dakwah, mereka adalah juru suluk yang mengerti bagaimana ruh Nusantara bekerja. Wali Sanga, khususnya Sunan Kalijaga, tidak menghancurkan Kapitayan, tetapi menyerap dan mengangkatnya, mengalirkannya ke dalam Islam seperti sungai yang menyatu dengan lautan. Apa bedanya Sang Hyang Taya dengan Allah? Sama dalam makna tauhid, berbeda dalam bahasa, lidah, dan budaya. Sang Hyang Taya adalah Allah sebelum disebut Allah, tauhid sebelum mengenal huruf Arab. Dalam tradisi Jawa, Islam tidak kering. Ia hidup dalam simbol, wayang, tembang, sesaji, dan tata berata. Ini bukan sinkretisme kosong, tetapi laku tauhid yang berpakaian lokal. Lihatlah tokoh Semar, ia bukan dewa, ia adalah lambang kalbu yang menyimpan Tuhan di dalam diam. Ia selalu merunduk. Ia adalah wajah Sang Hyang Taya yang dibungkus tawa dan kesederhanaan. Islam di Jawa mengenal sangkan paraling dumadi, asal dan tujuan hidup. Itu adalah prinsip tauhid yang khas Kapitayan, namun juga sangat Qur'ani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kepadanya kita kembali. Tapi zaman berganti, Islam yang damai berubah menjadi formal. Tauhid yang dulu dalam, kini dipermudah menjadi hafalan. Kapitayan dicap sesat, musyrik, bid'ah. Padahal ia adalah tauhid purba, yang hanya berbeda baju, bukan isi. Banyak yang lupa bahwa yang penting bukan seberapa keras suaramu bersyahadat, tetapi seberapa dalam kau merasakan sunyinya di dalam hatimu. Tauhid bukan sekadar ilmu, tapi penyaksian. Penyaksian atas yang maha ada melalui kekosongan diri. Kini kita diajak untuk tidak hanya menjadi Muslim yang Arab, tapi menjadi Muslim Nusantara yang memahami akar lokalnya dan tetap tauhid sejati. Islam tidak datang untuk membunuh kearifan lokal, tapi untuk menyucikannya. Islam tidak datang untuk menghapus Kapitayan, tapi untuk menghidupkannya kembali dalam bentuk yang murni. Agama tanpa budaya adalah kaku, budaya tanpa agama adalah kosong. Dan Islam Nusantara berdiri di antara keduanya. Kapitayan tidak meminta sembahyang 5 waktu, tapi meminta kesadaran penuh tiap waktu. Islam mengajarkan sholat, Kapitayan mengajarkan diam. Keduanya menuju kepada yang satu, yang maha sunyi. Jangan buru-buru menilai sesat, jangan mudah menyalahkan.
Terkadang jalan menuju Tuhan itu sunyi, tidak ada lafaz, tidak ada dalil, hanya getaran batin dan penyaksian jiwa. Ingsun sejatine urip iku mung titipan. Ora duwe sopo-sopo, ora duwe opo-opo, hanya sunyi. Dan dalam sunyi itu Tuhan tidak perlu dikenalkan. Ia akan dikenal sendiri. Kita terlalu sering mengira bahwa Tuhan hanya berbicara dalam satu bahasa, bahwa nama Allah adalah satu-satunya jalan menyebutnya. Padahal jauh sebelum huruf Arab dikenal di tanah ini, leluhur kita sudah menyembah Tuhan yang Maha Esa, yang tak bernama, tak berbentuk, namun terasa sangat dekat di dalam dada. Apakah Tuhan berubah hanya karena disebut dalam bahasa Jawa? Apakah Sang Hyang Taya bukan Tuhan hanya karena bukan berasal dari padang pasir? Kalau benar Tuhan hanya bisa disebut dengan nama tertentu, lalu siapa yang menciptakan manusia-manusia yang tak mengenal bahasa Arab? Apakah mereka semua pasti kafir? Atau kita yang terlalu sombong untuk melihat bahwa Tuhan tak butuh pengakuan? Tauhid itu sunyi, bukan? Di masa kapitayan, orang tak sibuk menyalahkan, tak ribut mendebat akidah, tak memaksakan syariat, karena yang mereka cari bukan pahala, tapi penyatuan dengan asal segala asal. Hari ini, kita terjebak. Tauhid dijadikan senjata, kitab suci jadi alat menghukum, dan nama Tuhan diseret-seret untuk membenarkan perang, kekuasaan, dan kehormatan palsu. Sejak kapan Tuhan butuh dibela? Sejak kapan iman ditentukan dari caramu berpakaian atau caramu menyebutnya? Tuhan lebih suka diam di hati yang sunyi daripada duduk di lidah yang riuh dan sombong. Islam tanpa akar jadi buih. Banyak yang bangga menyebut dirinya Muslim, tapi lupa dari tanah mana dia tumbuh. Lupa bahwa Tauhid tidak lahir di Arab saja. Lupa bahwa Nur Muhammad bukan monopoli satu ras. Islam tanpa akar budaya hanyalah buih, mudah menghakimi, mudah lupa diri. Sedang kapitayan mengajarkan hal sebaliknya, bahwa manusia harus menghamba dalam diam, tidak banyak bicara, karena semakin kau kenal Tuhan, semakin sunyi mulutmu. Apakah semua di luar Islam itu sesat? Mari kita tanya nurani kita. Bukan ustadz, bukan buku, bukan ayat yang dipotong separuh. Tanya ke dalam, apakah semua orang yang tak mengenal Islam formal akan masuk neraka? Apakah nenek moyang kita yang bertapa dalam gua-gua, yang menyebut Tuhan dengan nama Taya, yang hidup jujur, tidak membunuh, tidak serakah, akan dibakar selama-lamanya? Kalau iya, maka keadilan Tuhan perlu dipertanyakan. Tapi kalau tidak, maka mungkin justru mereka yang telah lebih dahulu mengenal Tuhan yang hakiki.